Ya, selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Puluhan ternak babi di Kabupaten Kupang mati mendadak. Dinas Peternakan bagikan disinfektan gratis. Pengurusan administrasi kependudukan diperoleh warga berbulan-bulan di Sdukcapil Sumba Barat Daya disoroti anggota DPRD. Mengenang jasa pahlawan, ratusan veteran Kabupaten Belu gelar upacara tabur bunga. Ya, berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Rahmat Taufik. Dan saya Irene Tumeluk, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dari Kabupaten Flores Timur, saudara. African Swine Fever atau ASF kembali menyerang ternak babi masyarakat kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Terkonfirmasi sekitar 30 ekor babi mati karena positif ASF berdasarkan hasil laboratorium peternakan di Denpasar. Menurut Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Flotim, Sabasina Kleden, kasus ASF ini berasal dari 50 ekor babi bantuan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dalam program penguatan kapasitas ternak babi setelah dilanda kasus ASF pada tahun 2020 hingga 2021 silam. Setelah bantuan 50 ekor babi ini dibagikan kepada para kelompok, tiba-tiba dilaporkan ada beberapa ekor dinyatakan mati. Sehingga dari kasus ini, pihak dinas pun melakukan langkah cepat dengan pengambilan sampel darah guna dilakukan pengujian laboratorium dan hasilnya dinyatakan positif ASF. Dengan hasil yang ada, pihaknya pun terus melakukan karantina terhadap sejumlah ternak babi yang masih sehat dengan penanganan secara ketat, sehingga tidak menyebar ke ternak piaraan lainnya. Sesungguhnya setelah pandemi kemarin pada tahun 2020 kita di Timur itu aman, tidak ada kasus-kasus kematian akibat ASF sampai dengan tahun 2020 pula. Tetapi kasus ini kita ketemukan ketika ada bantuan babi dari pemerintah pusat melalui Balai Perbibitan di Bali itu yang kita terima pada tengah Desember tahun 2020 kemarin. Jumlahnya kurang lebih 50 ekor. Nah, setelah para dokter melakukan identifikasi, ternyata babi-babi yang mati ini adalah babi-babi dari bantuan pemerintah pusat ini yang sudah terdistribusi di beberapa desa kelurahan di Kecamatan Larantuka. Kadis pun menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap jalur penyebaran dan pendistribusian ternak yang masuk di wilayah Flotim, sekaligus mengerahkan tim penyuluh lapangan untuk secepatnya melakukan pengawasan langsung ke setiap kandang para peternak guna melakukan edukasi biosecurity kandang dan pakan, sehingga kasus ASF ini tidak menyebar secara luas dan dapat dikendalikan sejak dini. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, dilaporkan puluhan ternak babi mati mendadak di Kabupaten Kupang. Terkait hal ini, Dinas Peternakan membagikan disinfektan gratis kepada masyarakat terutama peternak. Lebih dari 1 tahun sudah menurun kasus kematian ternak di Kabupaten Kupang karena virus African Swine Fever atau ASF. Tetapi memasuki Januari 2023 ini, telah dilaporkan puluhan ternak babi mati mendadak. Hal ini mengkhawatirkan Dinas Peternakan hingga mengeluarkan himbauan kepada masyarakat. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, Alexander Mate, membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima, kematian mendadak babi yang dialami warga terjadi di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Nekamese 6 ekor, Kecamatan Kupang Timur 14 ekor, Kecamatan Takari 5 ekor, Kecamatan Kupang Barat 3 ekor, Kecamatan Pulau Semau baru dilaporkan 1 ekor dari Desa Otan.
Untuk itu, Dinas Peternakan saat ini tengah berupaya mencari tahu penyebab kematian ternak babi dengan menurunkan tim kesehatan hewan untuk mengambil sampel darah ternak babi dan menguji di laboratorium. Bahkan saat ini berdasarkan data wilayah pemeriksaan, total puluhan ekor babi yang mengalami kematian secara mendadak tanpa menunjukkan gejala. Kendati demikian, Dinas Peternakan belum memastikan penyebabnya, sehingga penyebab kematian babi ini dipastikan setelah hasil laporan dari laboratorium. Kadis Alexander menambahkan untuk mengantisipasi kematian ternak babi yang semakin meluas, Dinas Peternakan Kabupaten Kupang telah melakukan sosialisasi dan membagi disinfektan secara gratis untuk peternak agar mencegah kematian ternak babi. Ia berharap upaya yang sedang dilakukan Dinas Peternakan dapat memutuskan mata rantai kematian mendadak yang dialami ternak babi milik warga Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Eltari Kupang memperkirakan beberapa hari ke depan sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang berdurasi singkat. Warga dihimbau untuk mewaspadai bencana banjir bandang dan tanah longsor serta sambaran petir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Eltari Kupang mengingatkan sejumlah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur diprediksi berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat hingga 3 hari ke depan terhitung mulai hari ini tanggal 17 hingga 19 Januari 2023. Kondisi ini dipicu suhu permukaan laut yang cukup hangat dan kelembapan yang cukup basah di setiap lapisan atmosfer serta terdapat daerah pertemuan angin di wilayah Nusa Tenggara Timur. Daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur yang diprediksi terjadi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat adalah untuk Pulau Flores meliputi wilayah Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, dan Flores Timur. Sementara di Pulau Timur terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, TTU Belu Malaka, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat ini juga menyebar di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Rotendau. Warga Nusa Tenggara Timur dihimbau untuk selalu waspada potensi hujan dan angin kencang yang dapat menyebabkan bencana banjir, tanah longsor, pohon tumbang, jalan licin, dan sambaran petir. Selain itu, warga juga diminta untuk mengupdate informasi cuaca terkini dari BMKG Eltari yang layanannya dibuka 1 kali 24 jam. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, jembatan Bipolo yang sudah dalam kondisi miring di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, saat ini sedang diperbaiki. Jika tidak diperbaiki, maka jembatan tersebut pasti ambruk. Perbaikan jembatan Bipolo menggunakan dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang dikerjakan oleh pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan yang mengabdi di wilayah Kabupaten Kupang, guna memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur oleh undang-undang. Agustinus Manafe, salah satu tokoh warga Bipolo yang mengawal pekerjaan, menjelaskan kondisi jembatan Bipolo sudah mengalami kemiringan berat. Jika hujan dan banjir bandang pasti akan ambruk. Pekerjaan jembatan sudah 1 minggu, dipastikan beberapa hari ke depan sudah bisa selesai. Karena pekerjaan jembatan dibuka jalan alternatif sehingga pengguna kendaraan bisa melintasi sungai untuk melanjutkan perjalanan. Di tempat yang sama, Ana Cifanggidae, penjual kopi di bantaran kali, mengaku sangat senang setiap harinya pemasukan ratusan ribu rupiah. Uang yang didapatkan bisa membantu kehidupan rumah tangga dan sebagian disisipkan untuk biaya anak yang saat ini dalam pendidikan. Pekerjaan ini berlangsung pada hari Jumat minggu lalu. Jadi sekarang juga pada hari Kamis sebelum pekerjaan ini berjalan. Untuk pengecoran yang awal itu Doma dulu istirahat jembatan, terus
sekarang ada pengecoran. Jadi kalau pagi-pagi kedinginan bisa bikin kopi, minta kopi jadi bergelas ada dari hari Senin. Berarti ini hari sudah 6 hari. Bisa sampai 100 lebih. Pantauan para pemuda desa setempat setiap harinya mangkal di bantaran Kali Bipolo. Mereka menawarkan jasa bagi setiap pengendara motor untuk menyeberangi kali yang airnya sangat deras. Setiap kendaraan diangkat dengan sebatang kayu yang dipegang oleh 4 orang dengan jasa angkut sebesar Rp10.000. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Ya, kita beralih ke Kabupaten Sika, Saudara. Tambatan perahu di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, ambruk diterjang gelombang pasang. Hujan deras yang disertai gelombang pasang pada awal Januari 2023 lalu membuat tambatan perahu di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura ambruk. Selain mengalami kerusakan berat, amukan gelombang juga menghanyutkan material pasir sehingga terjadi pendangkalan pada bagian depan dan pada sisi kiri kolam labu tambatan perahu itu. Keadaan ini membuat perahu milik warga tidak bisa merapat ke badan tambatan perahu itu. Ambruknya tambatan perahu ini cukup mempengaruhi aktivitas bongkar muat barang dan jasa baik dari kapal ke darat maupun sebaliknya. Terhadap kondisi tambatan perahu ini, Rustanto, salah seorang warga Parumaan, meminta pemerintah setempat untuk segera membangun kembali tambatan perahu itu agar bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ia juga memberi solusi agar ketika dibangun ulang, tambatan perahu yang juga berfungsi sebagai pelabuhan bongkar muat itu dibangun sedikit ke tengah laut sehingga lebih dalam dan memungkinkan kapal lebih besar untuk bisa berlabuh. Hal ini penting karena wilayah Kepulauan Teluk Mamere yang saat ini terdapat 6 desa cenderung memanfaatkan pelabuhan itu untuk berlabuhnya kapal, baik kapal penumpang maupun kapal nelayan. Yang itu sudah agak lama, tapi yang parah memang bulan-bulan ya sekitar Januari yang parah sekali. Sampai sekitar sana lah, kita belokan di sana. Bulan Januari itu gelombang besar di sini, Bapak? Ya, sampai 6 meter tingginya. Ya, harapan supaya ya pemerintah membantu masyarakat supaya desa ini bisa ya aman lah, tidak kena ombak yang rumah jadi roboh, terus seperti desa dia mengikis akan mengecil terus, jadi kan lama-lama bisa. Keberadaan tambatan perahu juga difungsikan layaknya pelabuhan rakyat untuk melayani arus transportasi barang dan jasa dan melayani warga 6 desa di wilayah Teluk Mamere. Ke-6 desa itu masing-masing Desa Gunung Sari, Pemana, dan Desa Semparong di Kecamatan Alok, dan Desa Kojadoi, Desa Kojagete, serta Desa Parumaan di Kecamatan Alok Timur. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Sika secepatnya membangun kembali tambatan perahu ini. Dari Kabupaten Sika, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Ya pemirsa, baru 5 bulan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, plafon Bandar Udara Komodo Labuan Bajo jebol di area drop zone. Insiden jebolnya plafon Bandara Udara Internasional Komodo Labuan Bajo sontak mengagetkan para pengunjung bandara. Pasalnya baru 5 bulan bandara ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo untuk mendukung kemajuan pariwisata Labuan Bajo. Jebolnya plafon ini diduga konstruksi yang digunakan tidak sesuai dengan spek yang telah ditetapkan, karena sudah 2 kali kejadian ini terjadi setelah diresmikan. Kepala Bandara Udara Komodo, Haryanto, menjelaskan kejadian ini terjadi lantaran tingginya intensitas hujan yang mengakibatkan air pada talang air hujan jebol dan merembes pada plafon, sehingga plafon tersebut jebol ke arah drop zone keberangkatan. Ada talang di atas. Ya, talang di atas itu ada talang. Nah, talangnya itu kurang mampu menahan luapan air ini. Nah, akhirnya itu merembes lah lewat aliran listrik tadi gitu. Lubang kepiting listrik itu, kepiting listrik itu kan tidak itu. Nah, karena tumpahan airnya cukup banyak, akhirnya tidak mampu menahan itu. Akhirnya terjadi jebol tadi. Kejadian ini sempat menghambat aktivitas operasional bandara. Beruntung pihak bandara cepat melakukan perbaikan. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT.
Saudara, satu unit kapal wisata pinisi di Labuan Bajo terbakar saat hendak melakukan perjalanan wisata bersama wisatawan asing di perairan Taman Nasional Komodo pada Senin siang. Inilah kapal wisata pinisi yang terbakar di perairan Sebayur Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kepulan asap hitam pertama kali muncul dari belakang badan kapal yang merupakan dapur dari kapal tersebut. Diduga terjadi akibat ledakan pada tabung gas LPG. 11 orang wisatawan yang merupakan wisatawan asing dievakuasi menggunakan speedboat wisata yang berlabuh di sekitaran lokasi terbakarnya kapal. Dipastikan seluruh penumpang dan kru kapal selamat dalam kejadian ini. Dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian menggunakan peralatan seadanya oleh kru kapal. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi selanjutnya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami, saudara. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Ya pemirsa, Kepala UPBU Fransales Lega Ruteng, Punto Widaksono, berencana membuka rute penerbangan baru. Ya, rute tersebut yakni Ruteng Labuan Bajo dan demikian juga sebaliknya. Selain rute Ruteng Kupang, Kepala Unit Penyelenggara Bandara Kelas 3 Fransales Lega Ruteng, Punto Widaksono ingin membuka rute baru, Ruteng Labuan Bajo, demikian sebaliknya.
Punto sudah mengirimkan surat kepada manajemen Wings Air di Jakarta untuk mendapat persetujuan pembukaan rute baru tersebut dan kini sedang dalam proses. Rencananya akan melayani saat akhir pekan yakni Sabtu dan Minggu. Karena di akhir pekan banyak masyarakat Manggarai ingin ke Labuan Bajo. Menurut Punto, pembukaan rute baru tersebut sangat potensial bisa meramaikan Bandara Ruteng, sekaligus memenuhi kebutuhan transportasi udara masyarakat Manggarai. Apalagi Labuan Bajo sudah menjadi destinasi wisata super premium. Untuk pembukaan rute baru, kami sudah bersurat ke manajemen Wings di pusat. Kami akan buka rute Labuan Bajo. Ini masih untuk proses juga. Nanti direncanakan dalam seminggu 2 kali lah. Kita ngambil hari-hari weekend dan sebagainya. Sehingga bandara ini ramai Pak? Iya, saya berharap bandara ini ramai lah. Bisa melayani kebutuhan masyarakat Manggarai. Manajer Wings Air Stasiun Ruteng, Muhammad Firat mengatakan, terkait permintaan Kepala UPBU Fransales Lega Ruteng tersebut pihaknya belum memastikan setuju atau tidak setuju. Sebab semua tergantung keputusan dari manajemen Wings Air Pusat yakni di Jakarta. Memang dulu kan pernah dari pihak Kabandara itu bersurat ke kami untuk meminta dibuka untuk rute baru dengan rute Labuan Bajo, Ruteng Labuan Bajo maupun sebaliknya. Dan itu kita kembali lagi ke manajemen pusatnya kita untuk menanggapi surat tersebut. Belum ada kepastian itu. Tapi yang jelas dari pihak bandara sudah bersurat ke kami mengenai rencana pembukaan rute baru tersebut. Saat ini Wings Air masih melayani rute Kupang Ruteng 4 kali seminggu dan juga pesawat perintis rute Ruteng Waingapu setiap Senin. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya saudara, kuota jemaah haji tahun 2023 kembali normal setelah 2 tahun mengalami kevakuman akibat dilanda pandemi COVID-19 secara global. Menurut Haja Sarpah Al-Maidah, penyelenggara haji dan umroh kantor Departemen Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, untuk pelaksanaan tahun haji 2023 secara nasional kembali dibuka secara normal tanpa ada pembatasan, di mana tidak diberlakukan lagi kebijakan pemerintah pusat tentang pembatasan usia khusus 65 tahun ke atas. Namun saat ini pembatasan tersebut telah dicabut dan dilaksanakan dengan normal. Sesuai daftar tunggu calon haji yang telah mendaftar sejak tahun 2013 hingga minggu kedua Januari 2023, tercatat sebanyak 741 calon haji yang masuk dalam daftar tunggu. Sementara kuota haji yang dialokasikan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023 sebanyak 665 calon haji. Kuota yang disediakan secara nasional mencapai 221.000 calon haji jemaah reguler. Untuk Indonesia itu total kuotanya itu 221.000. Itu nanti dibagi untuk semua provinsi. Untuk kita di NTT itu 665. Kita tidak ada kuota kabupaten. Kita hanya kuota provinsi. Jadi dari 665 itu untuk Flores Timur itu berapa yang ada di dalam? Sesuai dengan nomor porsi pendaftarannya. Sudah mendaftar itu 741. Itu daftar pendaftarannya itu dari tahun 2013 sampai dengan kemarin 2023. Kuota haji tahun 2022 untuk calon haji yang berangkat umroh terdata sebanyak 4 orang yang tersebar di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Larantuka dan Kecamatan Solor Timur. Masing-masing dengan 2 orang yang berangkat menjalani ibadah umroh di Mekah sebagai bagian dari ziarah imam dan rukun Islam. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, polemik masa jabatan Bupati Sumba Barat Daya semakin terang. Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya akan berakhir di bulan September tahun 2023 mendatang. Polemik masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya periode 2018-2023 semakin terang. Pasalnya masa jabatan Bupati Sumba Barat Daya Cornelius Kodimete akan berakhir di bulan September tahun 2023 mendatang.
Bupati Sumba Barat Daya Cornelius Kodimete dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Martin Christian Taka mengikuti Pilkada Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2018. Oleh karena itu, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dihitung menjadi periode 2018-2023. Berdasarkan Perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya akan berakhir di tahun 2023. Namun untuk diketahui bahwa Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya baru dilantik 1 tahun kemudian setelah Pilkada tahun 2018. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Franciscus Martin Adilalo mengaku hingga saat ini pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya masih terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengetahui kepastian masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Ia sendiri mengaku dilematis karena berdasarkan perintah undang-undang, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya akan berakhir di tahun 2023. Sedangkan SK Mendagri, periodisasi Bupati Sumba Barat Daya dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya yaitu tahun 2019-2024. Ia berharap agar masyarakat menantikan informasi terbaru, karena hingga saat ini Bupati Sumba Barat Daya dan Tata Pem bersama Forkopimda sedang melakukan koordinasi dengan Kemendagri. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201, tapi di sisi lain kita juga mengalami dilematis untuk menafsirkannya karena SK Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa masa pemilihan Bupati 2019 sampai dengan 2024. Saat ini kami tetap melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan informasi yang pasti terkait dengan akhir masa jabatan Bupati sehingga tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran yang keliru dari pemerintah daerah dan juga dari seluruh masyarakat Sumba Barat Daya. Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya membenarkan bahwa masa jabatan Bupati Sumba Barat Daya akan berakhir di tahun 2023. Anggota DPRD meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya agar segera menyelesaikan penyegaran atau rotasi birokrasi yang hingga kini masih kosong jabatan Kepala OPD. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya disorot oleh anggota DPRD Sumba Barat Daya. Pengurusan administrasi kependudukan baik kartu tanda penduduk dan kartu keluarga baru bisa diperoleh warga setelah berbulan-bulan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, Tarubani, mengaku bahwa pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya saat ini belum bisa melayani warga untuk percetakan kartu tanda penduduk karena belangko KTP telah habis. Selain itu, mesin print kartu tanda penduduk juga mengalami masalah karena sudah termakan usia sehingga tidak bisa lagi digunakan. Pelayanan publik seperti percetakan kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta nikah tidak mengalami masalah. Masyarakat bisa memperoleh administrasi kependudukan tersebut karena tidak ada kendala. Hingga saat ini yang mengalami kendala hanya pengurusan kartu tanda penduduk. Layanan KTP, ada satu hal lagi yang memang menjadi kendala juga pada proses penertiban admindu konteks memaksimalkan pelayanan. Ada penambahan perangkat atau merevisi pembaruan perangkat-perangkat yang telah dimakan usia sehingga berpengaruh pada gangguan-gangguan perangkat. Dan untuk pencetakan KTP, sementara itu, Thomas Tanggudendo, anggota DPRD Sumba Barat Daya, meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk memaksimalkan pelayanan publik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Banyak sekali warga Kabupaten Sumba Barat Daya yang selalu mengeluh dengan pelayanan administrasi kependudukan di Dispenduk Capil yang terlalu lama. Dirinya merasa heran dengan pelayanan publik yang bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan.
Oleh karena itu, ia meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mencarikan solusi terhadap persoalan ini. Memang persoalan ini sudah persoalan dari tahun ke tahun. Dalam hal ini saya minta kepada pelaksana teknis dalam hal ini Dinas Kependudukan untuk tetap proaktif memberikan sebuah pelayanan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya, terkhusus yang sangat membutuhkan kartu keluarga maupun KTP. Karena kartu keluarga ini sangat membutuhkan untuk bagi rakyat. Yang pertama, ketika mereka sakit. Yang kedua, ketika mereka ada bantuan, itu butuhkan NIK. Oleh sebab itu, kami minta kepada dinas terkait untuk melakukan sebuah pelayanan yang profesional dan proaktif buat rakyat. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Labuan Bajo, resmi ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan KTT ASEAN Summit tahun 2023. Diharapkan menjadi tuan rumah, ada dampak ekonomi bagi Provinsi NTT. KTT ASEAN Summit 2023 yang akan digelar di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diharapkan memberikan dampak ekonomi, baik itu dampak ekonomi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pengamat ekonomi Dr. Fritz Vanggidai mengatakan, jika dilihat dari jangka menengah dan jangka panjang, KTT ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo dapat meningkatkan publikasi keindahan pariwisata di NTT. Hal ini akan berdampak dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara yang ingin menikmati pariwisata Nusa Tenggara Timur. Sedangkan jika dilihat dari jangka pendek, diharapkan adanya belanja dari kunjungan peserta KTT ASEAN Summit 2023 yang bisa dirasakan oleh pelaku ekonomi di Labuan Bajo. Dr. Fritz Vanggidai berharap dampak ekonomi dari belanja wisatawan ini tidak hanya dirasakan pada pelaku ekonomi menengah ke atas, namun dapat mengalir hingga ke pelaku ekonomi bawah. Jadi peserta ASEAN Summit dari berbagai negara, mereka menyaksikan keindahan Labuan Bajo dan ini menjadi informasi yang bisa mereka sebarluaskan sehingga pengenalan dunia terhadap NTT umumnya dan pariwisata di Labuan Bajo itu semakin baik. Dalam jangka pendek ini sebenarnya yang kita berharap itu istilahnya rebound, ya. Rebound dari belanja peserta ASEAN Summit, kita sebut mereka wisatawan, itu yang mengalir dan diterima oleh lapisan masyarakat yang paling bawah. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan pelaku-pelaku ekonomi pada lapis bawah untuk menyediakan barang atau jasa-jasa dalam kaitannya dengan kebutuhan wisatawan. Saya kira ini pada tingkat ini yang perlu ada perbaikan yang signifikan agar supaya istilahnya kanal belanjanya tuh lancar dari atas ke bawah. Esther Siubelan, Ferdi Wain, TVRI NTT. Saudara, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diukur menggunakan Gini rasio adalah sebesar 0,340. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur merilis pada September 2022 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi NTT yang diukur menggunakan Gini rasio adalah sebesar 0,340. Angka ini meningkat 0,006 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio Maret 2022 yang sebesar 0,334 dan meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio September 2021 yang sebesar 0,339. Gini rasio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,308, turun dibandingkan Gini rasio Maret 2022 dan September 2021, yaitu masing-masing sebesar 0,324 dan 0,322. Sementara Gini rasio di daerah pedesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,326, meningkat dibandingkan Gini rasio Maret 2022 yang sebesar 0,304 dan Gini rasio September 2021 yang sebesar 0,306.
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 20,09%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 22%, yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya tercatat sebesar 20,93%, yang juga berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Debiswe Kristodapo, TVRI NTT. Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkolaborasi dengan peneliti dari beberapa universitas di Indonesia untuk mengatasi stunting. Program yang dilaksanakan yaitu intervensi gizi dan pangan fungsional untuk anak balita. Dinas Kesehatan Provinsi NTT berkolaborasi dengan peneliti dari beberapa universitas di Indonesia untuk mengatasi stunting. Program yang dilaksanakan yaitu intervensi gizi dan pangan fungsional untuk anak balita. Program tersebut dilaksanakan di beberapa tempat yaitu Puskesmas Oebobo, Kota Kupang, dan Puskesmas Kori, Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Para peneliti tersebut berasal dari Universitas Bina Nusantara, Universitas Airlangga, Universitas Yarsi, dan Universitas Kristen Indonesia. Penelitian yang dilakukan sejak November 2021 tersebut mendapat kesimpulan bahwa berdasarkan data baseline yang peneliti miliki, hampir 70% anak-anak di Kodi dan Kupang terinfeksi parasit berupa cacing dan protozoa. Data tersebut diperoleh dari hasil kolaborasi dengan universitas yang ada di Belanda. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan menguji feses anak balita menggunakan metode NGS, sehingga diperoleh hasil bahwa mayoritas anak-anak terinfeksi bakteri enterosit patogen, yaitu bakteri Shigella dan E. coli. Program intervensi gizi dan pangan fungsional mulai dilaksanakan pada Januari 2023 dan akan berlangsung selama 6 bulan, ditujukan untuk balita usia 3 tahun sampai maksimal usia 4 tahun 6 bulan. Anak-anak yang mengikuti program ini diberikan makanan bergizi dan fungsional sebanyak 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Setiap satu kader bertugas mengecek 10 anak. Dilakukan juga tes antropometri berupa tes imun, tinggi dan berat badan, serta kognitif anak-anak tersebut. Salah satu perusahaan distributor makanan juga turut mendukung program ini dengan memberikan persediaan sabun mandi cair dan dana untuk membuat sumur bor di Kupang dan di Sumba. Sasaran program ini dapat diikuti oleh 200 anak dengan pembagian 100 anak di Kupang dan 100 di SBD. Kita sangat berharap bahwa kita bisa mengetahui kira-kira mekanisme molekuler yang ada di dalam tubuh, ya. Bisa nggak memperbaiki stunting? Karena begitu banyak intervensi makanan ini itu, tapi kan tidak terlalu signifikan ya menurut saya. Nah ini kita mau melihat secara komprehensif hygiene practice-nya, kemudian bagaimana pendidikannya, bagaimana ketersediaan air bersih terutama, ya toh, kemudian makanan yang baik. Agung Pras, Kristodapo, TVRI NTT. Ya, saudara, produksi sampah tinggi tempat pembuangan sampah sementara yang berada di Nangabanda Reo dibersihkan dan dipindahkan ke tempat lain. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Kanis Nasak menjelaskan tempat pembuangan sampah sementara itu dipindah ke Mahima, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reo atau 3 km dari kota Kecamatan Reo. Sebab TPS yang ada sudah tidak bisa menampung sampah yang kian hari kian tinggi produksi sampahnya. Selain itu, agar kota Kecamatan Reo tetap menjadi bersih dan TPS tersebut tidak mencemari lingkungan sekitar. TPA baru tersebut luasnya sekitar 2 hektar. 4 kelurahan termasuk 1 di desa, sampahnya akan diangkut ke TPA Mahima tersebut. Iuran sampah juga akan ikut dipungut dinas kepada masyarakat. Keberadaan TPS di Nangabanda dikritik oleh sejumlah pemerhati lingkungan dan kelompok sadar wisata Reo. Sebab tumpukan sampah dapat mencemari bantaran sungai Waipesi. Ditambah perilaku masyarakat yang sengaja membuang sampahnya di sungai. Meski sudah disiapkan TPS-nya, pembersihan TPS ini dilakukan bersama pemerintah Kecamatan Reo.
Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa.
Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini, Saudara. Kita ikuti informasi selanjutnya. Mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Ya, untuk itu ratusan veteran di Kabupaten Belu menggelar upacara serta tabur bunga. Seperti inilah suasana saat peringatan ulang tahun ke-66 Legiun Veteran Indonesia yang dilaksanakan dengan upacara serta tabur bunga. Bertempat di Taman Makam Pahlawan Seroja, Kota Atambua, Kabupaten Belu. Kegiatan ini diawali dengan upacara yang dipimpin oleh Ketua LVRI NTT, diikuti oleh ratusan veteran di Kabupaten Belu. Upacara yang berlangsung hikmat ini dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi mempertahankan keutuhan bangsa, serta penghormatan bagi arwah pahlawan yang telah gugur. Pada kesempatan itu juga Ketua LVRI NTT, Syukur Hasan mengungkapkan, setelah lahirnya LVRI pada tahun 1957, Legiun Veteran yang bertugas di Provinsi NTT dan Timor Timur ikut berjuang dalam pergolakan di Timor Timur pada tahun 1975 sampai tahun 1990, yang sampai saat ini dikenal dengan nama Operasi Seroja. Pada kesempatan ini juga Ketua LVRI NTT bersama para veteran melanjutkan dengan acara tabur bunga di setiap makam para pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Hari ini kita berada di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Belu dalam rangka melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan yang ditetapkan oleh Ketua Umum, yaitu diawali dengan ziarah rombongan para anggota Legiun Veteran yang ada di Kabupaten Belu. Kemudian besok akan kita lanjutkan dengan acara syukuran sesuai dengan kemampuan dari tiap-tiap wilayah atau tiap-tiap cabang. Kegiatan upacara tabur bunga merupakan rangkaian kegiatan untuk memperingati hari lahir Legiun Veteran Indonesia yang ke-66 yang dilaksanakan di TMP Seroja. Momen ini dapat dijadikan sebagai suatu bentuk penghormatan kepada seluruh pahlawan yang telah gugur, khususnya bagi arwah pahlawan yang ikut berjuang saat pergolakan tahun 1975 di Timor Timur. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, Saudara, Gereja Masehi Injil Timur Gemit Ora et Labora Oesapa Kupang memberikan bantuan sembako dan pakaian layak pakai bagi warga Desa Naitai dan Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang yang terdampak banjir bandang 28 Desember 2022. Penyerahan bantuan tersebut diterima oleh Kadis Naitai didampingi Kades Tuakau dan disaksikan oleh Babinsa dan para korban terdampak bencana. Ketua Majelis Ora et Labora Oesapa Kupang, Pendeta Melsi E.Y. Telikmoi, mengatakan gereja peduli atas peristiwa bencana hidrometeorologi yang terjadi tanggal 28 Desember di Kabupaten Kupang. Mewakili jemaat Ora et Labora langsung turun untuk melihat kondisi masyarakat dan berbagi kasih dengan warga terdampak bencana yang ada di daerah itu. Bantuan ini langsung didistribusikan pada posko bencana yang ada di Desa Naitai. Tidak melihat latar belakang gereja, agama maupun golongan yang ada, bantuan ini tidak seberapa tetapi diharapkan dapat membantu warga yang terdampak musibah. Pendeta Milsi sangat berharap agar pemerintah desa segera menyalurkan bantuan tersebut secara merata bagi korban yang terdampak bencana di daerah itu. Sementara Kades Naitai, Kores Laome, dalam sambutannya mewakili pemerintah dan masyarakat setempat, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan jemaat Ora et Labora Oesapa, telah berbagi kasih dengan warga yang ada di situ. Kami juga terpanggil untuk memberi dukungan, sehingga apa yang kami bawa ini adalah hasil pengumpulan dari jemaat yang ada di Ora et Labora RSS Oesapa, dan hari ini kami mengantarkannya. Kiranya apa yang kami bawa ini mungkin tidak seberapa tetapi bisa membantu
apa yang menjadi kebutuhan dari Bapak Mama yang terdampak bencana hidrometeorologi yang dialami di sini. Terima kasih banyak. Salam hormat kami untuk jemaat yang ada di Ora et Labora Pesapa yang telah membantu kami dengan apa yang disediakan. Yang di sana mungkin mereka memberi dalam bentuk pakaian layak pakai, itu sudah sangat cukup. Berdasarkan data yang didapatkan menyebutkan musibah bencana banjir bandang ini terjadi tanggal 28 Desember 2022 untuk Desa Naitai yang terdampak bencana sebanyak 36 kepala keluarga dengan rincian 8 rumah terbawa banjir, 10 rumah rusak berat dan 18 rumah rusak sedang dan ringan. Warga yang rumahnya hilang, beberapa tinggal di keluarga, ada yang saat ini masih mengungsi di posko bencana. Untuk Desa Tua Kau yang terdampak bencana banjir sebanyak 56 kepala keluarga dan sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Tak lupa kami mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Irene Tumeluk. Dan saya Rahmat Taufik mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.